that surrounds you. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Been wondering just what you mean to me. Oh, Christmas tree. Honestly, it's never been much about you. It's all of the people Welcome to NBCU around you. Online Service! Woo! Halo Shalom NBC Youth. Puji nama Tuhan kita bisa kembali lagi bertemu hari ini menghadap tahtanya yang kudus. Dengan penuh sukacita kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Woo. Joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Woo! You are good, Jesus. Joy to the world. Joy to the world. The Savior reign. Let men their souls employ. One field and flood, no fields and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Sebab sukacita kami berasal daripada-Mu saja Tuhan. Come on, say it, joy to the world, joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him a room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Woo! Joy to the world, your Savior reign. Let men their songs employ. What field and flood, rock hills and plains. Repeat the sounding joy, hey, repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Woo! We wake in you, Jesus. You live in me, Lord. Come on, in this youth, make some noise. Woo! Break of the day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes to no heart, into your bit where we walk. There you be, the fire in our eyes, our lives are light, your love untamed is blazing out. The spirit will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side, in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side, in my life, shining through me every day. Woo! You work within me, Jesus, come on. You work within me,
Sebab selamanya Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Sungguh Kau baik. Haleluya. Yes Jesus, we welcome you Lord. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. Jesus, you wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Yes, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. You're my King of Kings, Lord of Lords. Hallelujah. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophet. To a virgin came the word, from a throne of endless glory, through a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem whole creation. You did not devise a throne, for even in your suffering, you subdued the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. Oh, God of glory, majesty, oh, praise for
Spirit, three in one. God of glory, majesty, oh praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one God, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings, praise forever to the King of Kings, praise forever to the King of Kings. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur untuk sekali lagi kesempatan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami mau buka hati kami, pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami terima hari ini boleh menjadi berkat bagi kami dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Hai guys, ada di bulan Desember. Desember itu adalah bulan favoritku. Nggak tahu kalau Wewe bulan favoritnya apa? Aku sih biasanya sukanya Januari. Kenapa? Karena Januari itu setengahnya biasa libur. Oke, never mind. Oke, jadi intinya aku suka bulan Desember. Wewe ternyata party pooper. Aku sukanya Semoga bulan beda aja. Desember karena nggak bisa dipungkiri Desember itu adalah bulan yang sangat meriah. Kita bisa melihat Christmas vibes di mana-mana. Kemarin aku sempat ke GI terus aku lihat kayak wow, pohon Natal, lagu Natal dan semuanya. Tapi nggak kalah pentingnya sebenarnya setiap bulan Desember itu ada pesan penting yang harusnya kita pelajari, kita ingat-ingat, yaitu tentang kelahiran Yesus dan kasih Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, minggu lalu kita sudah belajar something special, sebuah sudut pandang tentang Natal, dan hari ini kita akan bahas sudut pandang lainnya tapi agak berbeda. Kan tema kita bulan ini Christmas _2 retrospektif. Retrospektif. Nah, di minggu pertama kita sudah bahas dari perspektifnya Mary and Joseph. Hari ini kita akan bahas something different. Nah, gak bisa dipungkiri sebenarnya kabar kelahiran seorang juru selamat itu pasti membuat banyak orang senang, punya pengharapan, mungkin gak sabar untuk bertemu dengan sang bayi. Aku bayangin kalau misalnya aku hidup di era itu. Nah, tapi basically gak semua orang akan punya reaksi semulia Maria yang mau dan rela mengemban tanggung jawab yang begitu mulia, tapi juga besar tanggung jawabnya. Tetapi intinya dalam setiap peristiwa yang terjadi, gak semua orang akan memiliki sikap hati dan pikiran yang sama. Bayangkan hari itu ketika Yesus lahir, ketika semua orang, kamu bayangin nih semua orang lagi happy, sukacita. Wah, ada juru selamat lahir, akan menyelamatkan kita semua. Nah, di hari yang sama, di detik yang sama, ada seorang penguasa yang justru merasa sangat terusik. Dia skeptis tentang kelahiran sang juru selamat. Dan dia nggak percaya bahwa wah ini adalah juru selamat yang akan menyelamatkan saya. Nope. Dan dia justru terganggu dengan adanya kabar ini. Tidak lain tidak bukan, ia adalah Raja Herodes. Herodes adalah seorang raja dan penguasa tanah Yahudi yang agresif dan serakah. Oleh karena itu ketika Yesus lahir dan disebut sebagai raja orang Yahudi, dia bukannya happy tapi dia malah geram dan dia merasa kedudukannya terancam. Dan ketika aku mempelajari Herodes lebih dalam, aku baca-baca dan segala macamnya, aku melihat fakta bahwa Herodes ini saking serakahnya, saking dia tamaknya, dia itu menikahi beberapa perempuan dengan tujuan untuk menaklukkan wilayah-wilayah baru yang dia belum miliki sebelumnya. Dan bahkan, gini, biasanya itu, coba kalau misalnya Wewe adalah seorang raja, kamu punya keturunan nih, kamu pengen gak keturunan kamu itu nanti suatu hari akan menggantikan kamu menjadi raja? Pastinya dong. Pasti pengen ya? Pasti dong. Beda sama Herodes. Herodes bahkan rela membunuh anak kandungnya sendiri
karena dia merasa kedudukannya itu terancam. Jadi segitu serakahnya dia dan segitu gila hormatnya dia. Nah, mungkin sampai detik ini kita bahas Herodes, kita sepakat kalau misalnya si Herodes ini trait-nya buruk dan mengerikan. Bagaimana mungkin dia bisa benci dengan bayi Yesus yang gak bersalah? Tapi tahukah kalian, fun fact-nya di sini, bahwa kita pun mungkin memiliki trait yang mirip atau sama seperti Raja Herodes. Ini garis bawahi. Herodes itu menolak Yesus. Dia menolak Yesus. Dan tanpa kita sadari, mungkin kita juga menolak Yesus. Coba direnungkan, tanpa kita sadari, mungkin kita juga menolak Yesus. Jadi hari ini kita mau belajar dari perspektif Raja Herodes mengenai Natal. Apa sih yang ada di pikiran Herodes hari itu ketika mendengarkan bahwa Yesus Sang Juru Selamat lahir? Karena katakanlah aku Herodes nih sekarang, aku kan tamak nih, aku serakah nih, aku pengen menguasai semuanya. Maka hal pertama yang akan aku pikirkan adalah, akulah sang penguasa dan tidak boleh ada yang dapat menggantikan aku. Oke, kita analisa Matius 2. Herodes itu panik. Dia tidak mau posisinya terancam sedikit pun. Buatnya, dialah yang harus berkuasa, bukannya Yesus. Anak kandung aja dieksekusi. Apalagi total stranger to him. Yesus kayak, apaan Yesus? Pokoknya aku akan bunuh dia. Masih bayi lagi waktu itu. Masih bayi, yes. Jadi kalau misalnya kita menganalisa Matius 2, ini akan sangat kental terasa bahwa dia merasa dia penguasa dan dia tidak mau tergantikan. Kita mau baca sama-sama Matius 2 ayat 1-4, tapi aku akan bacakan buat kalian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Herodes terkejut, dia panik, langsung tuh kumpulin semua orang. Cari tahu dong dia di mana gitu. Singkat cerita, Herodes bahkan kemudian mengeluarkan fatwa atau perintah untuk membunuh semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem, karena Yesus lahir di Bethlehem. Kenapa? Karena dia mau mengeliminasi ancaman. Jadi intinya basically ini adalah misi untuk membunuh bayi Yesus. Ada ayatnya juga di 2 Matius 2 ayat 16. Kita lompat ke ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Oke, kita akan mencoba menjadi Herodes yang sekarang ya. Tapi mungkin kita tetap masih bingung, kenapa nih orang se-annoying itu? Kenapa dia jahat banget? Kenapa dia menolak Yesus? Sekarang saat kita belajar sesuatu. Yesus lahir untuk menyelamatkan kita semua. Itu adalah misinya Yesus. Ia menyelamatkan kita semua karena kasihnya sangat besar buat kita semua. Kalau dia nggak turun ke dunia, maka kita semua umat manusia akan binasa. Nah, ini bukan mitos. It is not a myth. Ia rindu kita semua yang harusnya binasa, selamat karena pengorbanannya. Tapi sama seperti Herodes, kita kerap kali menolak untuk diselamatkan. Kita enggan menyambut Yesus Sang Juru Selamat, dan kita enggan untuk menyambut kebenarannya. Oke, mungkin awal tahun ini ketika kita masih bisa ibadah onsite, kita datang ke ibadah nih, setiap minggu. Kita dengerin firman Tuhan. Mungkin dengerin Ko JJ khotbah, Cinoni khotbah, Ko Iwan khotbah. Kita diberikan pengajaran supaya kita bisa improve hubungan kita sama Tuhan, supaya lebih baik lah. Tapi kita ternyata jadi orang yang tersinggung, kita bete, ini ngomongin gua nih, atau alah sok tahu, gua lebih tahu lah soal hidup gua, ini ngomong ini sembarangan nih gitu. Kita menolak kebenaran firman Tuhan. Jadi kemudian kita ke gereja hanya sebagai rutinitas, atau mau ketemu teman, atau malas diomelin orang tua. Apalagi masuk ke era online service, mungkin semakin malas kali ya, aku nggak tahu sih. Nah, tapi garis bawahi kalau misalnya kita bersikap seperti ini, maka sebenarnya kita sama seperti Herodes yang menolak Yesus untuk lahir di dalam hatimu
di dalam kehidupanmu dan menyelamatkan kita. Kita menolak Yesus. Kita sombong sama seperti Herodes yang sombong. Kita merasa bahwa kita yang paling tahu diri kita tahu kita harus berbuat apa. Yang lain gak ada yang tahu, Tuhan juga gak tahu. Lebih dari itu, jika kita bersikap seperti itu menandakan bahwa kita tidak percaya peristiwa Natal atau lahirnya Sang Juru Selamat untuk menyelamatkan manusia. Kamu berpikir, akulah sang penguasa diriku sendiri. Aku adalah penguasa yang hebat dan tidak butuh siapapun, termasuk Tuhan, untuk membantu aku dalam menjalani kehidupan aku. Kalau kamu percaya Sang Juru Selamat itu lahir, Yesus lahir, mengapa kamu berpikir bahwa kamu layak menjadi penguasa diri kamu sendiri? Kita nggak layak menguasai diri kita sendiri. One question for me, kamu percaya Natal kan? Kalau misalnya kamu percaya Natal, bahwa kelahiran Mesias itu bukan mitos, Yesus lahir karena mengasihi kita, maka seharusnya mulai sekarang kalau misalnya kita merasa kita ada mirip-miripnya nih sama Herodes, sombong, menguasai diri sendiri, kita menolak Yesus, maka harusnya kita segera berubah. Herodes boleh gak percaya Natal? Boleh, dia penolak Natal, tapi kita tahu dan kita percaya bahwa itu adalah peristiwa yang benar dan bahwa Yesus itu rindu untuk lahir dalam hati kita. Biarkan Tuhan lahir dalam hati kita. Jangan jadi kayak Raja Herodes. Biarkan Yesus lahir, mengetuk pintumu, bukakan, biarkan dia tinggal, biarkan dia berkuasa atas hidup kamu, biarkan dia membantumu merebut teritori dan teritori yang kamu inginkan. Jangan bergerak sendiri seperti Herodes. Biarkan Tuhan membantu kamu, biarkan dia memerintah karena dia adalah raja di atas segala raja. Kita bukan raja, kita bukan ratu, kita bukan siapa-siapa. Jadi jangan biarkan diri kita jadi sama kayak Herodes. Jangan berpikir bahwa aku adalah sang penguasa. Nope, bukan kita penguasanya. Haleluya. Thank you banget Melody untuk poin yang pertama. Yes. Dimana kita tahu apa yang ada di dalam benaknya Herodes ketika pertama kali dia tahu tentang kelahiran Yesus. Benar ya? Yep. Yang pertama, aku adalah penguasa. Oke. Iya. Sekarang aku mau bahas yang kedua, yaitu aku dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuanku. Oke, ini menarik. Mari sama-sama kita baca di Matius 2 ayat 7 sampai 8. Yuk, sama-sama kita baca ya. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Bila mana bintang itu nampak, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun dapat datang menyembah dia. Oke, kita udah belajar tadi dari Melody bahwa Herodes adalah raja yang dibutakan oleh kekuasaan. Kita sempat bahas bahwa Raja Herodes itu menghalalkan segala cara. Dia melakukan tindakan-tindakan yang kejam tadi ya. Yes. Dia mempertahankan dia cuma pengen mempertahankan kekuasaannya, tapi dia sampai membunuh anak kandungnya sendiri. Ya. Intinya dia menghilangkan semua saingan dia dalam tahta kekuasaannya gitu ya. Nah, begitu juga ketika Herodes tahu mengenai kelahiran Yesus, dia bilang sama orang Majus untuk kasih tahu dia soal keberadaan Yesus. Yesus di mana sih? Kasih tahu gue dong kalau misalnya kalian udah ketemu gitu katanya. Nah, dia bilangnya dia mau menyembah Yesus, dia mau datang menyembah Yesus. Tapi sebenarnya yang ingin dia lakukan adalah membunuh Yesus. Nah, disinilah kemunafikan Herodes itu nampak, guys. Dia acting di depan orang Majus, kedengaran dia seperti orang baik. Oh, aku pengen datang, aku menyembah dia. Tapi sebenarnya dia ada maksud jahat, ada maksud pribadi di balik itu semua. Herodes bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, yaitu menjadi satu-satunya raja yang paling berkuasa. Nah, seringkali secara nggak sadar ataupun sadar, kita menghalalkan segala cara juga untuk mencapai tujuan pribadi kita. Mungkin kita munafik seperti yang dilakukan Herodes, siapa tahu? Ayo, siapa di antara kalian yang misalnya nih lagi momen Natal seperti ini ya, biasanya kan banyak yang posting tuh di IG story. Ya. Lagi di ibadah lah, lagi apalah gitu kan ya. Jadi kita banyak posting-posting di story saat ibadah tentang Natal, kita lagi mengikuti ibadah Natal. Tapi kita melakukan itu hanya untuk supaya terlihat rohani aja di depan orang-orang, di depan netizen, di depan teman-teman kita. Don't get me wrong, gak ada yang salah dengan post story mengenai Natal atau ibadah di gereja. Tapi yang harus kita cek itu adalah apakah kita melakukan itu
hanya untuk terlihat rohani, hanya untuk terlihat baik, atau kita benar-benar tulus ingin sharing mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apakah post itu hanya untuk social recognition atau benar-benar tulus untuk menjadi berkat buat orang lain? Think about it. Contoh lain, saat Natal gini biasanya kita kumpul ketemu sama keluarga, mungkin Christmas dinner atau mungkin kita mungkin dulu sebelum pandemi mungkin kita jalan-jalan sama keluarga kita kemana-mana gitu kan ya, sama teman-teman, kita ketawa bareng-bareng, tapi sebenarnya di dalam hati kita masih ada kebencian yang tertanam. Gitu. Kayak gini ya, kayak, iya halo tante. Ya itu dia, ada kebencian, ada iri hati mungkin, ada masalah yang belum diselesaikan, tapi kita pretend everything is alright, supaya ya kesannya kita baik-baik aja gitu, no problem gitu. Padahal dalam hati itu benci banget. Nah, harusnya kita selesaikan masalah itu, guys. Jangan pretend bahwa ini baik-baik aja. Kita sama-sama baca di Amsal 26 ayat 24 sampai 26. Aku bacain ya. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Guys, di ayat 28 tadi dikatakan, lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Ketika kita nggak jujur, ketika kita nggak tulus dalam hubungan kita dengan orang, itu akan mendatangkan kehancuran bagi diri kita dan bagi hubungan kita. Kita nggak bisa membiarkan kebencian terus-menerus membusuk dalam hati kita. Dikatakan tadi, iya lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Kita mesti beresin semua permasalahan atau kebencian kita. Jangan pretend, jangan munafik seperti Raja Herodes tadi. Dan aku yakin kita akan punya hubungan yang lebih baik dengan orang lain. And you know what? They will know sooner or later ketika kita munafik. Kita sama-sama baca lagi kelanjutan ayat Matius tadi, Matius 2 ayat 9 sampai 12. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita mau fokus ke ayat yang ke-12. Orang-orang Majus ini tidur, kemudian mereka mimpi. Dia diperingatkan sama Tuhan supaya nggak ketemu Herodes lagi. Herodes yang mempunyai maksud jahat untuk membunuh Yesus pada hari itu. Tuhan buka kemunafikan Herodes ke orang-orang Majus. Terbukalah semua kebusuk-busuknya Herodes. Jadi akhirnya Yesus terselamatkan. Orang-orang Majus itu akhirnya lewat jalan lain supaya nggak ketemu Herodes. Sama juga seperti kita. Ketika kita posting hanya untuk social recognition, kalian pikir orang-orang nggak bisa lihat mana yang tulus, mana yang cuma posting kegayaan? Semua bisa kelihatan dengan jelas dari hidup kalian itu seperti apa aslinya. Begitu juga dengan ketika kita menyembunyikan kebencian kita ketika kita lagi ngumpul sama teman-teman, ketika mungkin momen Natal atau mungkin apapun lah. Akan kelihatan, kita nggak akan selamanya bisa menutupin itu guys. Kebencian, iri hati dan sebagainya itu mesti kita beresin semuanya. Karena itulah Tuhan yang Tuhan mau. Di Amsal 11 ayat 3 dikatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ayub 8 ayat 6 dikatakan juga, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Guys, hari ini dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus, aku mau ajak kita semua untuk introspeksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita kayak Herodes yang munafik. Hanya terlihat baik di depan orang, tapi nyatanya di dalam hatinya itu punya maksud lain, punya kepentingan pribadi, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Don't pretend, lakukan apapun dengan tulus dan jujur. Dan aku percaya kita akan menyenangkan hati Tuhan. Oke, hari ini kita semua udah belajar ya tentang perspektif Raja Herodes. Dan
Bagaimana cara dia meresponi kelahiran Yesus. Raja Herodes yang sombong, tamak, menghalalkan segala cara. Ia menolak Yesus, berbohong dan munafik, bahkan menghalalkan berbagai cara untuk membunuhnya. And who knows, maybe we act like him. Mungkin kita seperti dia tanpa kita sadari. Mungkin kita masih menolak Yesus berkuasa dalam hidup kita. Mungkin kita masih menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pribadi kita. Kita munafik agar terlihat baik di depan orang. Kita nggak tulus. Atau mungkin kita masih berpura-pura baik di depan orang, padahal dalam hati kita tuh tersimpan kebencian dan iri hati. Seperti itu guys. Jadi hari ini kita belajar something, bahwa kita akan jadi orang yang tulus. Kita harus menjadi orang yang menerima kelahiran Yesus, menerima Tuhan dalam hati kita masing-masing. Dan kita membiarkan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami belajar mengenai Herodes dan kami belajar mengenai perspektifnya ya Tuhan. Dan kami belajar ya Tuhan supaya kami tidak menjadi seperti Herodes. Kami mau menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang jujur. Kami mau membiarkan Engkau berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa damai Natal akan beserta dengan kami ketika kami benar-benar tulus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Oke guys, hari ini kita selesai dan sebentar lagi kita akan tergabung dalam circle. Jangan kemana-mana, langsung kontekan sama circle leader kalian. So, see you next week and God bless. Bye-bye.